orang yang dia ini mendapatkan ancaman, peringatan keras dari Allah disebabkan meninggalkan sholat, ini dianggap mereka adalah generasi yang rusak dan buruk. Sudah kami jelaskan tadi. Akan muncul generasi yang paling buruk menggantikan generasi sebelumnya yang baik. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sama Allah apa? Generasi yang buruk. Kalau ada orang tidak sholat, ya kata Allah itu generasi yang buruk, generasi yang jelek, generasi yang hina. Kalau bahasa itu generasi bejat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita perhatikan para jamaah, luar biasa rusaknya akhir zaman. Bahkan ada mereka yang sholat itu untuk main-main. Itu ada di medsos itu ya. Bercanda, ketawa-tawa sholatnya. Bagaimana bisa benar sholatnya kalau masih seperti itu caranya? Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehancuran yang terjadi di tengah masyarakat ini disebabkan ketika yang memimpin amanah tadi adalah bukan orang yang paham tentang agama. Maka itu yang akan terjadi kehancuran di mana-mana. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, di sini saya akan mengkaji persoalan yang sangat penting sekali. Bagaimana di dalam kitab-kitab fikih, ya, kita akan mungkin mengulang, tapi tidak ada salahnya. Di sini saya akan menyebutkan peringatan-peringatan bagi orang yang menyia-nyiakan amanah Allah, yaitu terutama mereka yang meninggalkan sholat. Tentunya nanti kita akan bahas semua ibadah yang disia-siakan. Yang pertama di sini kenapa saya menyampaikan ketika sholat itu sudah disia-siakan. Maka ini jelas para jamaah. Allah sendiri sudah menyebutkan pada hakikatnya orang meninggalkan amanah sholat karena satu, cinta dunia, cinta harta. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang pertama tadi disebutkan oleh imam sholat tadi, ya, innal insana lirabbil lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa inna li hubbil khairi lasyadid. Cinta harta, ingkar kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, berpaling dari agama Allah disebabkan karena cinta harta. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Di mana dalilnya? Dijelaskan di dalam surat Maryam, surat yang ke-1959. Allah Ta'ala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi sesudahnya, yaitu generasi yang bejat, generasi yang buruk, generasi yang rusak. Ya, agamanya, akhlaknya rusak. Betul, rusak. Ini kata Allah. Disebabkan kenapa? Adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, wattabu syahwat, karena mengikuti nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan, masuk neraka. Ini asbab orang meninggalkan sholat itu karena ini intinya dua. Cinta harta, ya, ingat, cinta harta melebihi cintanya kepada Allah sehingga dia meninggalkan, melalaikan, mengabaikan sholat. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsunya. Orang itu kalau sudah mempertuhankan hawa nafsunya, keinginan nafsunya diikuti, maka keinginan Allah akan diabaikan. Betul? Betul nggak Pak? Jadi kalau keinginan nafsunya itu didominasikan, diutamakan, maka keinginan Allah itu diabaikan. Jelas? Oke, sekarang kita kembali kepada tema kita. Bahwa Allah memberikan peringatan dan ancaman kepada orang meninggalkan sholat di banyak ayat dan hadis Nabi. Yang pertama, al-wa'id liman tarakas shalah. Ancaman peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat semasa hidupnya. Yang pertama adalah diancam dengan neraka sakor. Jelas Bapak Ibu? Neraka ada 7 pintu. Di antara 7 pintu itu ada satu pintu namanya sakor. Bapak Ibu jelas? Maka turun di dalam surat Al-Mudathir surat 74 ayat yang ke-41. Allah mengatakan, anil mujrimin, keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, dolim kepada Allah.
Keadaan nanti pada hari kiamat. Ketika mereka digiring memasuki pintu neraka Sakor, ditanya sama penjaga pintu neraka Sakor. Apa? Kata penjaga tadi, malaikat-malaikat tadi, masalakakum Sakor. Apa yang menyebabkan kalian semuanya masuk neraka Sakor? Saking geramnya Bapak Ibu. Apa yang menjadikan kalian kok sampai masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Semuanya serentak menjawab. Enggak ada yang menjawab, semuanya jawab Bapak Ibu. Karena kata-kata qalu itu jamak, bukan kola, tapi qalu. Semuanya jawab. Memang dibuat sama Allah, mereka mengakui kesalahan mereka. Kami, wahai para malaikat, semasa hidupnya kami tidak pernah sholat. Padahal Allah sudah memerintahkan sehari 5 kali. Dengan kata-kata hayyalah sholah, hayyalah sholah. Tapi kami tidak mendengarkannya. Kami lebih sibuk dengan kehidupan dunia. Lebih sibuk dengan jual beli. Sibuk dengan ternak. Sibuk dengan mobil, motor, dan yang lainnya. Sehingga kami melalaikan sholat. Kami tinggalkan sholat. Yaitulah akibat kami dulu di dunia menyia-nyiakan waktu kami. Sehingga kami gunakan hanya untuk urusan-urusan dunia. Bahkan tidak sedikit kami masuk dalam kemaksiatan dan dosa. Na'udzubillah. Neraka Sakor. Khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jadi para jamaah ibu, jelas ya? Masih ada waktu. Itu yang pertama. Jadi ancaman, peringatan bagi mereka yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, diancam, diperingatkan oleh Allah. Al-wa'id, ya, ancaman Allah adalah khusus mereka akan masuk ke dalam neraka Sakor yang hari ini sudah Allah sediakan. Tinggal menunggu nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka di padang mahsyar. Yang kedua, peringatan dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat semasa hidupnya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat, terutama syafaat Nabi. Syafaat Nabi adalah syafaat utma, syafaat yang paling agung, yang diberikan kepada semua umatnya yang masih beriman dan taat kepada Allah. Meskipun banyak melakukan perbuatan dosa besar, mereka tetap akan mendapatkan syafaat Nabi. Jelaskan dalam hadis sahih Al-Baihaqi, Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu akan diberikan juga. Syafaat Nabi kan banyak ya. Diberikan kepada orang-orang yang beriman yang taat dan juga kepada orang-orang beriman yang ahli maksiat. Ada ustaz? Ada. Orang beriman juga yang ahli maksiat banyak ya. Ingat. Tapi mereka tetap mendapatkan syafaat selama mereka masih beriman dan bertauhid. Meskipun banyak dosa-dosa besar ya. Tapi mereka tetap beriman. Di antara keimanan mereka apa? Masih menjaga sholat dan tidak menyekutukan Allah, syirik. Tapi mereka masih menjaga sholat 5 waktu. Itu masih dapat syafaat. Masya Allah, ini syafaat besar dari Allah. Melalui Nabi Muhammad SAW. Ini namanya syafaatul utma. Syafaatnya Nabi yang paling agung. Dan ini tidak dimiliki oleh semua Nabi. Seluruh Rasul. Kecuali hanya Nabi SAW. Dan juga syafaat para malaikat, syafaat orang tua, ataupun syafaat orang-orang mukmin, ini tidak berlaku kepada orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak berlaku. Turun Al-Mudassir ayat selanjutnya, yang paling akhir. Masih ada urutannya terkait dengan neraka Sakor. Maka ayat yang ke-47, 48. 49, 3 ayat. Kita lihat dulu. Baik, para jamaah Bapak Ibu
rahimani rahimakumullah taala, kita lanjutkan kajian kita. Jadi peringatan yang selanjutnya yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayatnya tentang peringatan ancaman bagi orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka meremehkan, mengabaikan. Mereka malas-malasan, ya. Seakan sholat itu nggak penting bagi mereka. Yang penting bagaimana cari duit, cari cuan sebanyak-banyaknya. Naudzubillah. Maka yang kedua, para ulama menjelaskan bagi orang yang semasa hidupnya mereka berani meninggalkan ibadah sholat, padahal mereka mengaku Islam, KTP-nya Islam, ya, mereka akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah. Apa kehinaannya? Mereka tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Artinya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah melalui para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, dan para malaikat dan orang-orang yang solih. Apakah ada Ustadz ini syafaat para malaikat? Ada. Para malaikat juga ikut mendoakan bagi kebaikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh semasa hidupnya, memohon kepada Allah agar orang-orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, mereka diselamatkan dari siksa api neraka. Begitu juga orang-orang mukmin. Secara umum mereka juga memohon kepada Allah ketika mereka dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka pertama melangkahkan kakinya masuk ke pintu surga, maka mereka teringat dengan teman-teman, sahabat-sahabat karib yang semasa hidupnya dekat dengan mereka. Dekat dalam ngobrol, dekat dengan ketika mereka bergaul. Tapi pada hakikatnya apa yang terjadi? Ketika teman yang semasa hidupnya dekat itu, ternyata teman dekatnya itu tidak pernah sholat. Maka ketika mereka memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan kabulkan. Allah tidak akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat. Dan juga syafaat dari anak-anak ketika orang tua tidak mau mengerjakan sholat, atau sebaliknya orang tua memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan dari api neraka. Ketika anaknya tidak sholat, maka semuanya ditolak oleh Allah. Ditolak. Tidak dikabulkan permohonan mereka. Maka disitulah Allah mengatakan, masih ada runtutan di dalam surat Al-Mudathir bagi keadaan orang-orang semasa hidupnya masuk neraka sakor ketika mereka tidak sholat. Yang kedua, mereka tidak akan pernah diberi syafaat atau tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, para malaikat dan orang-orang solih secara umum. Maka ayat yang ke-47, 48, 49 Allah mengatakan, hatta atanal yakin, sampai datang kepada mereka atau kami kematian. Tapi kami tetap tidak bertobat kepada Allah. Kami tidak sadar. Ketika datang kematian ajal, baru mereka merasakan fama tangfahum syafa'atu syafi'in. Maka sudah tidak berguna syafaat pertolongan bagi orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Meskipun orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita meminta kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat kepada mereka melalui kami, ya Allah. Selamatkan mereka dari siksa api neraka, ya Allah. Apa kata Allah? Tidak. Kenapa? Karena semasa hidup mereka tidak pernah sujud, mereka tidak pernah ruku, mereka tidak pernah memuliakan diriku. Bagaimana hari ini aku akan memuliakan mereka? Na'udzubillah min dzalik. Tidak sekali-kali. Ditolak syafaatnya. Kenapa? Kata Allah, famalam anitadkirati mu'ridin. Disebabkan semasa hidupnya mereka berpaling dari perintahku. Berpaling dari apa? Tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Ini namanya berpaling. Padahal sudah banyak peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, tapi itu tidak dihiraukan, tidak diperdulikan, seakan mereka menutup telinga mereka. Padahal dengar, tahu, melihat, oh ini ada pengajian,
adzan, dengar, tapi tidak mau. Mereka lebih enjoy, lebih senang dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena mereka tidak mengharapkan untuk bertemu diriku, kata Allah. Innal ladzina yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Dijelaskan di dalam surat Yunus. Ya. Orang-orang yang tidak pernah mengharapkan ingin bertemu dengan diriku dan mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia, itulah yang mereka dapatkan. Mereka nggak mau ingin bertemu dengan diriku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang kalau tidak sholat, kalau kita berpikir, adakah mereka harapan ingin bertemu dengan Allah? Nggak mungkin. Orang yang tidak mau sholat, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sujud ruku, bagaimana mereka ingin mengharapkan bertemu dengan Allah? Maka sebaliknya Allah pun tidak mau melihat mereka, bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berpaling. Famalam anitat kirati mu'ridin. Sebabnya apa kok sampai berani mereka berpaling? Apa sebabnya Bapak Ibu? Ya tadi, cinta harta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Jelas Bapak Ibu ya? Naudzubillah. Orang tidak akan mendapatkan syafaat ketika nanti pada hari kiamat karena mereka meninggalkan sholat. Buka surat Al-Mudathir, surat 74 ayat yang ke-47 sampai 49. Itu ada runtutannya dengan neraka Sakor. Yang ketiga, orang yang dia ini mendapatkan ancaman, peringatan keras dari Allah disebabkan meninggalkan sholat, ini dianggap mereka adalah generasi yang rusak dan buruk. Sudah kami jelaskan tadi. Di dalam surat Maryam, surat 19:59. Ya, akan muncul generasi yang paling buruk menggantikan generasi sebelumnya yang baik. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sama Allah apa? Generasi yang buruk. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ya kata Allah itu. Generasi yang buruk, generasi yang jelek, generasi yang hina. Kalau bahasanya itu generasi bejat. Karena mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, itu. Yang terakhir kita tambah satu. Ancaman peringatan bagi orang yang semasa hidupnya dia meninggalkan sholat. Identitasnya, statusnya itu tidak diakui oleh Allah di dalam catatan Allah. Bapak Ibu, rahimana rahimahullah ta'ala, status seseorang itu dianggap Islam, tidak Islam, mukmin, tidak mukmin, alias kafir. Itu yang menilai siapa? Yang menilai siapa? Allah. Kalau kita kembali merujuk kepada ayat Allah, ya, identitas seseorang, status seseorang itu diakui oleh Allah. Dia orang mukmin, dia orang muslim, atau dia bukan muslim atau dia bukan mukmin, itu yang mengakui adalah Allah. Kenapa Allah berat mengakuinya? Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, dan Allah yang menentukan kafir, mukmin, muslim, musyrik itu Allah yang membuat. Betul? Maka turun surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang kedua, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Betul? Allah menciptakan kalian, ada di antara kalian yang berani kafir kepada Allah dan juga yang taat kepada Allah, beriman. Siapa yang membuat? Allah. Siapa yang mengakui? Allah. Siapa yang menolak? Allah. Jadi Allah yang mengakui dan menolak status identitas seseorang di dunia ini sekarang ini, kafir, mukmin, muslim, musyrik. Itu haknya Allah. Kita tidak boleh menilai seseorang kalau tidak punya dasar yang jelas akurat dari Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan. Tidak boleh kita meraba-raba. Tidak boleh kita berkhayal. Tidak boleh kita hanya, ya, istilahnya berhalusinasi atau kita hanya berkira-kira, nggak boleh.
Semua yang kita ucapkan ketika menilai seseorang itu harus sesuai dengan penilaian Allah. Maka turun di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 11, Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Apa kata Allah? Kalau mereka bertobat dari perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Jadi tobatnya itu dari apa? Kesyirikan dan kekafiran. Bukan sekedar tobat dari perbuatan dosa-dosa biasa. Tapi dosa yang besar, syirik, kekafiran. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ja'far At-Tabari ketika menjelaskan tobat di sini adalah at-taubah minal syirki wal kufri. Tabu minasyirki wal kufri. Mereka bertobat dari kesyirikan dan kekafiran. Setelah bertobat dari kesyirikan dan kekafiran, mereka kemudian kembali kepada agama Allah, menjaga sholatnya dan membayar zakat. Apa kata Allah? Diakui identitasnya, statusnya. Itulah saudara-saudara kamu yang seiman. Saudara-saudara kamu yang seiman. Apa seiman? Setauhid, seagama Islam. Jadi siapa yang mengakui iman itu? Orang beriman itu siapa yang mengakui? Allah. Kita diakui sebagai orang mukmin. Anda diakui saudara mukmin kami. Itu berdasarkan analisa Allah. Syaratnya apa kalau pengen diakui orang mukmin? Apa Bau? Pak? Syaratnya apa diakui orang mukmin? Salat. Maka Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh bin Baz ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa yang dikatakan saudara-saudara kamu yang seiman adalah mereka yang menjaga sholatnya 5 waktu. Kalau mereka menjaga sholat 5 waktu, kata Syekh Sulaiman, itulah saudara kamu yang seiman, yang tidak boleh diganggu kehormatan hartanya dan jiwanya. Sama, statusnya sama. Sebagaimana diperlakukan orang-orang muslim yang lainnya. Dimuliakan, dihormati, dan yang lain. Tapi kalau mereka meninggalkan sholat, kata Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh bin Baz, ya, dan ulama-ulama yang lain, pastinya, sebagaimana juga Imam Ahmad bin Hambal, mereka tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Bahkan mereka meninggalkan sholat dengan sengaja, kufron murtadan, keluar dari Islam. Tidak diakui, Pak. Ya, ini kalau kita buka tafsirnya lah ya. Bukan tafsirnya ini, bukan pendapat saya, tapi pendapat para ulama. Saya nggak berani menjelaskan tafsir ayat ini. Saya buka di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan juga di dalam kitab Arkanul Islam, dan juga di dalam tafsir-tafsir para ulama. Itu tegas tentang ayat ini. Ya, itu bukan saudara kamu yang seiman kalau tidak sholat. Ini saja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu yang kita sampaikan. Insyaallah waktu yang lain akan kita lanjutkan. Begitu pentingnya apa yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang orang yang berani meninggalkan sholat semasa hidupnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, dalam mentaati Allah ya sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna